Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan tentang sistem operasi. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang struktur komputer. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu dulu struktur komputer gitu ya, agar nanti kita bisa memahami bagian-bagian dari sistem operasi yang lainnya. Nanti di sini saya bagi dua, nanti kurang lebih ada 8 struktur komputer yang kita pelajari di pertemuan ini. Nanti yang kita bahas 4 dulu karena nanti sangat banyak. Nanti yang 4 kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang pertama ada yang kita bahas nanti yaitu komponen utama dari komputer. Kemudian ada struktur input output, kemudian struktur DMI, kemudian struktur penyimpanan. Nah, ini 4 ini yang akan kita bahas. Selebihnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu interupsi, proteksi perangkat keras, proteksi input output, dan terakhir proteksi memori. Baik, itu yang akan kita bahas, 4 dari atas yang akan kita bahas. Baik, langsung ke pembahasan pertama yaitu komponen utama sistem operasi dalam komputer gitu ya. Jadi kita harus mengetahui dulu konsep-konsep yang dibutuhkan komputer ya. Jadi sebuah sistem operasi itu ada beberapa komponen utama yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi tersebut. Di sini ada kernel, ada file, ada shell. Yang mungkin anak TKJ, anak pemrograman mungkin tahu ya. Ini bagi yang belum pernah mendengar bahasa ini ya, kita pelan-pelan saja dipahami dulu. Karena kita belajar sistem operasi ini itu konsep ya. Untuk praktiknya memang tidak ada. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di akhir pertemuan kita bisa melakukan instalasi, entah itu sistem operasi Windows atau Linux seperti itu. Tapi yang utama dalam sistem operasi ini nanti yang kita bahas adalah konsep ya, jadi bukan praktik. Jadi hanya konsep-konsep yang harus kita pahami. Untuk apa sih? Untuk nanti ke depannya, misalnya teman-teman mahasiswa mau mempelajari tentang membuat aplikasi apa, misalnya desktop atau web, kita harus tahu dulu tentang sistem operasi Windows. Itu kita sudah punya basic tentang sistem operasinya, seperti itu tujuan utama. Oke, langsung kembali ke pembahasan. Ada 3 komponen utama dalam sistem operasi dalam komputer. Yang pertama kernel, yang kedua file di sini mungkin sudah dengar ya, yaitu sistem berkas dan sistem file ya, kayak file-file biasa nanti ya, kayak Windows Explorer nanti kita bahas. Kemudian shell. Nah, shell di sini ada 2 mode ya. Mode command line interface atau mode text. Yang kedua graphical user interface atau mode grafis. Itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, untuk pertama yaitu kernel. Kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Jadi setiap sistem operasi itu ada kernel ya. Ini hanya sebutan, mungkin yang sekarang beda lagi, tapi setahu saya dari dulu itu namanya kernel. Mungkin karena perkembangan komputer sangat cepat, mungkin bisa jadi tidak disebut kernel, tapi setahu saya yang saya pelajari dari dulu itu namanya kernel. Jadi kernel itu ada suatu aplikasi kecil yang dia itu koordinator dari sistem operasi tersebut. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Contoh nanti saya kasihkan contoh. Tugasnya yaitu melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. Jadi kernel itu biasanya kalau setahu saya ya itu berekstensi DLL. Kalau mungkin teman-teman TKJ atau multimedia atau programming itu paling tahu kernel. Untuk yang di Linux, di Android pasti tahu namanya kernel gitu ya.
mesti pakai kernel berapa, itu mesti ada. Jadi ingat-ingat ya, kernel adalah perangkat lunak bagian dari sebuah utama. Jadi kernel itu koordinator lah yang melayani antara perangkat keras dan apa namanya, aplikasinya, sistem operasi tersebut. Untuk detailnya bisa dibaca di Wikipedia kernel ilmu komputer, nanti bisa lebih jelas. Saya ulas lagi tentang kernel. Kernel adalah untuk menjalankan sebuah komputer. Tidak harus, saya ulang lagi, untuk menjalankan sebuah komputer kita tidak harus menggunakan kernel sistem operasi. Sebuah program dapat saja langsung di-load dan dijadikan di atas mesin telanjang komputer, yaitu bila mana pembuat program ingin melakukan pekerjaannya tanpa bantuan abstraksi perangkat keras atau bantuan sistem operasi. Gini ya, karena sekarang perkembangannya sangat pesat ya. Jadi kernel itu terkadang tidak harus ada gitu ya, tapi bisa langsung aplikasi meload gitu ya. Tapi biasanya di sistem Linux itu ada kernel gitu ya, di Windows juga ada, tapi terkadang ada, mungkin nanti Apple saya kurang tahu ada kernel apa enggak gitu ya. Yang kedua, teknik ini digunakan oleh komputer generasi awal, sehingga bila kita ingin berpindah dari satu program ke program lain, kita harus mereset dan meload kembali program tersebut. Nah, di sini sudah jelas bahwa kernel itu digunakan untuk komputer awal-awal generasi komputer awal ya. Mungkin sekarang tadi yang di atas dijelaskan bahwa tidak harus menggunakan kernel operasi, sistem operasi, jadi tidak harus untuk saat ini. Tapi ada beberapa yang memakai seperti itu. Oke, next. Oke, ini saya contohkan kernel ya, kernel di sistem operasi Windows ya. Pada sistem operasi Windows, kernel ditangani oleh file kernel 32.dll. Kernel ini menangani manajemen memori, operasi masukan atau operasi keluaran atau interrupt. Jadi di Windows itu ada namanya kernel 32.dll. Biasanya ada di drive C Windows ya, nanti bisa dicari. Nanti bisa dilihat. Kalau untuk membuka nggak bisa ya dia, karena memang bahasanya bahasa mesin ya, untuk menjalankan sistem operasi dan perangkat kerasnya. Yang kedua, ketika boot Windows, kernel 32.dll di-load ke dalam proteksi memori, sehingga spasi memorinya tidak digunakan oleh aplikasi lain. Jadi gini ya, kernel 32 itu memang digunakan untuk menangani aplikasi-aplikasi, jadi dia langsung di-load. Ketika Windows booting, kernel 32 langsung di-load. Coba nanti dihapus, nanti paling Windowsnya sama error seperti itu. Nah ini, apabila ada aplikasi yang mencoba mengambil memori kernel 32, akan muncul pesan invalid page value out gitu ya. Jadi ini file penting yang digunakan oleh sistem operasi Windows. Oke, selanjutnya ada beberapa jenis desain kernel. Yang pertama, monolitik, microkernel, hybrid kernel, exokernel. Jadi generasi awal ada namanya monolitik kernel, jadi kernel langsung berhubungan dengan aplikasi. Kalau mikro, ada sistem server ya, jadi ada pusatnya lagi untuk membantu kernel agar kinerjanya lebih cepat. Kemudian hybrid itu masuk ke dalam kernel, jadi tidak terpisah seperti mikrokernel, tapi jadi satu sama kernel, tapi di dalam ada sistem servernya. Nah ini kemudian ini yang paling populer saat ini namanya exokernel. Jadi kernel jadi ada library. Kalau teman-teman belajar seperti microcontroller gitu ya, kalau kita memasang alat baru
kita membutuhkan sebuah library untuk mengenali hardware tersebut. Ibaratkan sebuah driver lah, tapi ini diibaratkan sebuah library seperti itu. Yang kedua yaitu file atau berkas adalah entitas dari data yang disimpan di dalam sistem berkas yang dapat diakses dan diatur pengguna. Oke, kita sudah masuk file ya. File tidak asing lagi bagi teman-teman atau disebut dengan berkas, yaitu sebuah entitas data gitu ya di dalam sistem berkas. Sistem berkasnya Windows, biasanya kita menggunakan aplikasi Explorer ya. Explorer itu aplikasi dari Windows untuk mengakses file berkasnya di OS Windows seperti itu, atau mungkin bisa pakai file lain, nggak pakai Explorer, pakai lain juga bisa seperti itu. Sebuah berkas memiliki nama yang unik dalam direktori di mana ia berada tidak bisa sama. Kita tahu bahwa kalau teman-teman semua membuat file kan nggak boleh sama, harus berbeda seperti itu. Boleh sama, tapi harus di direktori yang berbeda, itu baru bisa sama. Kalau di dalam folder yang sama pasti tidak bisa. Alamat direktori di mana suatu berkas ditempatkan diistilahkan dengan path ya. Oke, kita ada lagi istilah namanya path. Path itu alamat ya, path alamat. Misalnya di drive C/Windows/System32, itu namanya path. Ingat-ingat, mungkin yang belum paham bisa ingat path gitu ya. Biasanya digunakan pada waktu kita membuat aplikasi apa, itu pathnya di mana, path gitu, itu penting ya. Nanti tolong diingat-ingat untuk semester depannya. Oke, yang selanjutnya itu file system. File system merupakan metode penyimpanan dan pengorganisasian file atau media penyimpanan komputer dalam mengatur lokasi file tersebut. Oke, tadi ada file saja, sekarang ada sistem file gitu ya. Nanti sebelum ada file itu ada sistem file. Jadi sistem ini mengatur gitu ya, pengorganisasian file-file tersebut gitu. Kita mengenal ada beberapa media penyimpanan seperti disket, CD-ROM, hard disk, dan flash disk gitu ya. Beda-beda ya untuk sistem filenya. Untuk disket mungkin yang zaman dulu yang masih komputer jadul kita pakai disket, belum ada flash disk, CD-ROM, hard disk, dan flash disk. Untuk sistem filenya beda-beda ya, nanti ada penjelasan beberapa di belakang. Setiap media penyimpanan memiliki kapasitas tertentu agar dapat dibaca oleh sistem operasi yang kita pilih. Oke, nanti ada penjelasan lagi untuk penyimpanan media ini. Oke, saya contohkan di Windows saja. Di Windows saja ini, tahukah Anda bahwa setiap file sistem di atas memiliki keunikan? Berikut ini uraian secara singkatnya. Oke, sistem file di Windows ada yang bernama FAT saja, VAT, File Allocate Table, atau yang disebut FAT16. Digunakan pada Microsoft DOS dan Windows 3X, Windows 3, yang mampu menyimpan dan membaca file dengan kapasitas 2 GB. Jumlah file yang mampu dibaca pada root directory adalah 512 file, sedangkan yang di non directory sebesar 65.335, tidak mendukung long file names dan file security. Oke, jadi zaman dulu itu bisa membaca file root directory itu folder ya, bisa membaca folder itu sebanyak 512 folder gitu ya. Sedangkan non directory itu file ya, file sebanyak sekian, dia mampu membaca 65.000 sekian. Tidak mendukung long file itu panjang filenya, misalnya sampai karakternya itu sampai panjang, paragraf misalnya kita namai sebuah file itu dengan paragraf itu terlalu panjang, nggak bisa kalau FAT16 gitu ya. Dan belum ada security file yang bagus
karena ini zaman dulu ya, Windows DOS ya, MS DOS mungkin yang tahu Windows zaman dahulu. Kemudian selanjutnya yaitu VAT ya, Virtual File Allocatable, yang digunakan untuk Windows 95, yang mampu membaca dan menyimpan file dengan kapasitas 4 GB. Tadi ada perkembangan ya, dari 2 GB ke 4 GB. Jumlah file yang mampu sama 512. Kemudian sedangkan pada non directory tidak terbatas ya, mendukung long file names dan masih belum memiliki file security. Ya, ini yang sangat populer hari ini ya, yang masih bisa digunakan dan masih bisa dilihat, yaitu FAT32. Digunakan pada Windows 98, mampu menyimpan dan membaca file dengan kapasitas 4 tera. Jumlah file yang mampu dibaca pada root directory non directory tak terbatas. Untuk fasilitas long file namanya seperti sama. Oke, ini hampir ada perkembangan ya, dia tidak terbatas. Kemudian ada NTFS, New Technology File System, digunakan pada Windows 2000, XP, Vista, dan sampai sekarang di Windows 10 memakai sistem file yaitu NTFS. Mampu menyimpan dan membaca file kapasitas exabyte. Ada yang tahu exabyte itu berapa? Itu 1 exabyte sama dengan 1024 terabyte ya. Fasilitas jumlah file yang mampu dibaca pada root directory dan non directory tidak terbatas. Kemudian long file name sama dengan FAT, memiliki keunggulan perbaikan otomatis file security, file level, compresses, serta mendukung dual file proc atau Macintosh dan POSIX. Saya kurang tahu kalau POSIX ya. Kalau dual file proc Macintosh itu misalnya kita membuat file di Macintosh, kita buka di Windows, nanti masih bisa menggunakan beberapa fitur-fitur yang ada di Windows, misalnya kompresor, level kompress gitu. Saya ingin memberikan tahu Bapak, mungkin nanti bisa dicoba ya, kita membuka file apa gitu ya, klik kanan aja, properties ya, nanti ada semua informasi file tersebut ya. Mungkin bisa dibandingkan dengan yang ada di sistem FAT sama NTFS ya, nanti silahkan dibandingkan. Kemudian ini ada satu lagi, WinFS, ini singkatan dari Windows Future Storage, adalah kode nama untuk menyimpan data dan berdasarkan sistem manajemen database relasional dikembangkan oleh Microsoft dan didemokan pertama kali pada tahun 2003 sebagai lanjutan penyimpanan subsistem untuk sistem operasi Microsoft Windows. Dirancang untuk kehandalan pengelolaan struktur dan semi-struktur Windows. WinFS bukan file system, ia direncanakan untuk database yang beroperasi di atas NTFS. WinFS termasuk database rasional untuk menyimpan informasi dan memungkinkan semua jenis informasi akan disimpan di dalamnya. Oke, ini ada teknologi baru lagi namanya WinFS, biasanya digunakan untuk database. Nanti di pertemuan semester berapa nanti akan ada pembahasan tentang WinFS. Itu karena ya memang database itu perlu banyak itu ya, banyak relation file yang dibutuhkan gitu ya, makanya harus cepat. Makanya di sini ada penyimpanan future storage gitu ya untuk database. Oke, selanjutnya yaitu ada shell. Terakhir ada shell, yaitu user interface shell. User interface shell merupakan tampilan antarmuka yang menjadi ciri sistem operasi untuk interaksi antar user dengan komputer. Baik shell gitu ya, tampilan
atau bahasa lain yaitu tampilan antarmuka, sebuah yang menjadi ciri dari sistem operasi untuk berinteraksi dengan user. Bisa kita tahu Android, Windows, kemudian Windows 7 sama Windows 10 aja sudah berbeda tampilannya seperti itu. Nanti di sini ada dua. Oke. Ada dua, yaitu GUI dan Command Line Interface. Graphic User Interface GUI ya, versus Command Line Interface. Oke. Ada dua gambar di sana. Gambar yang paling kiri yaitu Windows sudah memakai GUI, point dan klik, drag drop seperti itu. Jadi Windows yang terbaru kayak Windows 10 sudah memakai GUI ya, graphical gitu ya, sudah ada tampilan. Tapi dulu yang sebelah kanan kayak item-item gitu ya, itu Microsoft Windows gitu ya, yang DOS dulu pada tahun-tahun 80-an, komputer itu bentuknya seperti itu, hitam-hitam seperti itu. Namanya Command Line User Interface gitu ya. Makanya dia pakai keyboard ya. Jadi keyboard. Kalau mouse itu jarang. Dulu mouse jarang digunakan. Mouse biasanya digunakan untuk yang GUI. Kalau yang sebelah kanan itu hitam ya. Ini contoh saja karena include ya, biasanya sudah Windows. Kalau nggak salah ini Windows 98, kita bisa memanggil Microsoft DOS nya. Nah itu yang bernama Command Line Interface seperti itu. Kemudian ada struktur input output. Ada dua macam tindakan yang ada dalam sistem operasi atau operasi input output. Yang pertama yaitu ada sinkronus dan yang kedua ada asinkronus. Sinkronus adalah setelah proses input output dimulai, kendali akan kembali ke user pada saat proses input output selesai. Kalau asinkronus, setelah proses input output dimulai, kendali akan dikembali ke user program tanpa menunggu proses selesai. Oke. Untuk sinkronus itu harus melalui itu ya, beberapa tahapan. Nanti ada diagramnya di bawah, di setelah saat ini ada contohnya. Kalau yang sinkronus itu dia kalau ada masalah dia langsung menampilkan ke user, tapi kalau sinkronus itu harus melalui ini baru ditampilkan, nanti agak lama. Kalau zaman sekarang itu yang digunakan tuh asinkronus. Kalau dulu itu sinkronus berarti ke CPU dulu baru ke sini baru ditampilkan. Kalau asinkronus misalnya ada error di masalah audio, dia langsung ditampilkan. Tapi kalau yang sinkronus masalah audio mungkin dapat persetujuan dulu dari CPU baru ditampilkan, seperti itu. Sistem operasi memeriksa input output device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah tabel untuk masukkan interrupt. Jika input output device mengambil data dari memori, hal ini dikenal dengan nama Direct Memory Access atau DMA. Oke, jadi gini ya, kita tahu bahwa komputer kalau pertama kali dinyalakan biasanya kan dia ada hitam-hitam gitu ya. Kalau di laptop biasanya ada tulisan ACER atau apa, tapi di balik itu semua itu ada suatu kayak kita memeriksa keyboard atau apa. Biasanya itu kalau keyboard nggak ada, biasanya ada ditampilkan seperti itu. Biasanya struktur output ini biasanya berhubungan dengan BIOS ya. Kalau yang anak TKJ sama anak pemrograman itu pasti tahu BIOS seperti itu. Kemudian kalau input output device mengambil data atau mengirim dari memori, ada istilahnya yang disebut dengan DMI. Jadi ini
memori itu ada di RAM ya. Jadi filenya ada di hard disk, kemudian diolah oleh CPU, maka akan disimpan di RAM. RAM itu penyimpanan sementara, yang anak TKJ pasti tahu, sementara penyimpanan sementara. Jadi yang berisi beberapa informasi hardware atau apa ada di sana semua. Tapi kalau CPU dimatikan, maka di RAM itu tidak ada data yang tersimpan di sana gitu. Oke, nanti kita bahas lagi untuk TMA. Oke, ini struktur input output lanjutan. Tadi sudah ada. Yang pertama sinkronus. Nah, ini ada harapannya ya. Yang pertama proses yang meminta input output. Jadi pertama kali dinyalakan, komputer idle, dia ngecek driver, ngecek interpreter sampai dia sampai mendeteksi input output proses, input output device, baru dia ditambahkan lagi ke layar. Kemudian di sana ada 2 level ya, level user sama level kernel. Kemudian kalau asinkronus, level user dia langsung bisa, jadi driver bisa menampilkan apa yang diminta user gitu ya, proses yang meminta input output. Contoh kita mau memasukkan flash disk gitu aja, kita colokkan maka ada peringatan, itu sudah termasuk level user. Jadi nggak perlu level kernel yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Yang terakhir yaitu struktur DMI, yaitu suatu metode penanganan input output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Baik. Oke, di sini jadi misalnya VGA soundcard gitu ya, dia ingin mengakses sebuah data gitu ya, jadi tanpa perlu CPU, tapi awalnya data tersebut itu ada di hard disk, kemudian diolah CPU, kemudian disimpan dalam memori RAM. Kemudian kalau hardware membutuhkan input output itu bisa mengambil di sistem memori RAM. DMA digunakan untuk perangkat input output dengan kualitas tinggi. Kemudian seluruh proses DMI dikendalikan oleh sebuah controller yang bernama DMA control DMAC ya. Jadi ada sebuah controller hardware gitu ya, penanganannya untuk mengendalikan pertukaran data. Seperti itu kan tidak ada campur tangan dari CPU. Oke, untuk struktur penyimpanan, program komputer harus berada di memori utama, biasanya RAM, untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oke, penyimpanannya ada 2, ada yang ada di hard disk dan ada di RAM. Kalau RAM itu untuk sementara pada waktu komputer jalankan, dia menyimpan beberapa file di sana, tapi kalau sudah komputer mati akan dihilangkan. Idealnya program dan data secara keseluruhan dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun hal ini tidak mungkin dilakukan karena ukuran memori utama adalah kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Memori utama bersifat volatile, tidak dapat menyimpan secara permanen. Apabila komputer dimatikan, maka data akan disimpan. Yang tadi saya bilang, apabila komputer dimatikan, maka data yang tersimpan di dalam memori utama akan hilang. Kita tahu bahwa RAM sekarang kan cuma 4 GB, ada yang 2 GB gitu ya. Nggak mungkin kalau kita menyimpan banyak file di RAM gitu ya, nggak mungkin. Pasti tidak ada itu, karena di sana kecepatan tinggi ya, di RAM itu busnya itu tinggi, beda sama hard disk gitu ya. Jadi
makanya tidak disimpan secara permanen karena ya nge-BI gitu ya, istilahnya itu memenuhi. Ini hierarki dari storage. Ada register. Register itu kayak perintah yang disimpan, kemudian ditangani ada lagi namanya cache. Cache itu memori untuk menyimpan register. Jadi apabila tadi perintah-perintah disimpan ke register, kemudian register masuk ke cache masuk ke RAM masuk ke extended memory. Extended memory itu hard disk, flash disk seperti itu. Kemudian bisa lagi ke magnetic disk, itu ke disket bisa. Apa lagi ya kalau magnet ya, disket itu. Kalau optical disk itu kayak CD, DVD, Blu-ray gitu ya. Kemudian ada magnetic tape, ada tape ya, tape yang pita itu magnetic tape. Itu beberapa penyimpanan storage gitu ya. Oke, ini ada register. Register terdapat dalam prosesor. Setiap register hanya dapat menyimpan satu kata. Lebar kata adalah sama dengan banyaknya bit pada prosesor itu. Misalnya prosesor 8 bit memiliki register yang dapat menampung data selebar 8 bit. Oke. Register dapat dicapai dengan menyebut nama register tersebut. Oke. Jadi di dalam prosesor itu ada nama register. Register itu menyimpan sebuah perintah gitu ya. Apa misalnya copy apa gitu ya. Contohnya copy. Jadi ada perintah copy yang dimasukkan ke register yang akan dieksekusi oleh CPU. Di sana ada semakin banyak bitnya, maka registernya semakin panjang. Sekarang tahu kita ada Windows 64 bit, Windows 32 bit seperti itu. Kalau dulu 8 bit, 16 bit seperti itu. Ada beberapa register yang kita kenal, antara lain register yang terlihat pemakai, register untuk kendali dan status, register untuk alamat dan buffer, register untuk eksekusi instruksi, register untuk informasi status. Oke, di sini saya nggak bisa nyontohkan satu-satu ya, nanti bisa saya akan cari sendiri. Memang kalau sistem operasi ini itu memang agak membingungkan karena harus contoh ya, karena semester 1 itu biasanya masih ngawang. Jadi nanti mungkin kalau iseng-iseng silahkan cari sendiri contoh register yang terlihat pemakai apa gitu ya, karena saya nggak mencontohkan seperti itu. Oke, ini kita lewati saja. Ini apa, bahasa mesin ya, bahasa mesin dari bank 0 bank 1 itu istilahnya itu apa namanya, tempat RAM. Ini ada indirect, TMRO, PCL, status, itu perintah-perintah ya, kita lewati saja. Kemudian cache memory, tempat penyimpanan sementara sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan data atau penyimpanan data di memori oleh prosesor yang berkecepatan tinggi. Dahulu cache disimpan di luar prosesor dan dapat ditambahkan, misalnya Paperline Brush Cache yang biasa ada di komputer awal tahun 90-an. Akan tetapi seiring menurunnya biaya produksi atau wafer dan untuk meningkatkan harga, cache ditanamkan ke prosesor. Memori ini biasanya dibuat berdasarkan desain memori statik. Oke, di sini ada istilah lagi cache memory gitu ya. Memang beberapa istilah Paperline Brush kita nggak tahu itu di awal tahun sekian, kita kembali ke belakang gitu. Memang ini hanya sebagai konsep gitu aja, tapi kita harus mengetahuinya seperti itu. Oke, selanjutnya ada cache memory di prosesor. Ada dua, LCache 1 dan LCache 2, yang mungkin bisa kalau teman-teman mengetikkan
prosesor Intel i3 atau dual core itu berapa chase-nya L1 L2 nya seperti itu. Kemudian ada di bawahnya itu ada hierarki lagi ya, hierarki ada register, chase 2, DRAM, disk. Jadi DRAM itu RAM, disk itu hard disk seperti itu. Nanti ada proses ke bawah ke atas, perjalanan apa namanya data. Prinsip kerja disk memory. Nah, seperti ini ada start, menerima alamat random access dari CPU, kemudian perlukah menempatkan DR random access di chase, jika iya ambil random access dan antarkan ke CPU. Ini prinsip kerja saja ya, seperti ini, mungkin nggak terlalu penting. Ini ada random access atau disebut juga RAM, tempat penyimpanan sementara data yang dapat diakses langsung oleh prosesor. RAM hanya berfungsi selama komputer dapat dukungan dari listrik. Jadi RAM ini hanya bersifat sementara, data yang ada di situ, kemudian kalau komputer mati ya mati, seperti itu. Ini struktur kompleks dari CPU. Jadi ada banyak ROM, counter, instruksi, clock 1, clock, register, shift, register, transfer gitu ya, RT, RD, banyak sekali. Ada ALU, sangat kompleks ya, mungkin kita lewati saja, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Oke, ini ada RAM history tabel dari tahun ke tahun, dari tahun 87 ke 2002. Teknologinya ada fastback mode, extended data out, Edo, PC66, PC100, PC103. Itu nama teknologinya, mungkin yang TKJ paling tahu ya, DDR, PC1066, tipenya asinkronus, rambus, double data rate, DDR, ada white bus. Nah, itu aja, ini untuk pengetahuan saja. Ini beberapa ada tipe DDR untuk hardware ya. Ini kita ke hardware. DDR tipe DDR266, isinya sekian, motherboard FSB, single channel, dual channel. Ini hanya sebagai pengetahuan saja, nggak begitu penting. Memori ekstensi, oke, memori ekstensi yang digunakan untuk membantu proses buffer. Ini bisa berupa VGA dan bisa kayak perangkat digital lain, flash disk atau yang lain juga bisa. Peranan tambahan memori ini sering dilupakan, akan tetapi sangat penting untuk efisiensi. Tambahan memori pada device komputer memberikan gambaran kasar kemampuan perangkat tersebut. Sebagai contoh misalnya VGA, kemudian buffer memori di HDD. Untuk memori eksternal ada kamera, flash disk, ada memori yang di HP atau MMC, atau apa itu micro SD. Kemudian dulu yang tahun-tahun 2006, 2005, namanya MP3 itu ya, seperti itu. Kemudian bukan sih ini bentuknya MP3 tapi dalamnya flash disk. Kemudian ada yang contoh micro SD yang sebagainya, ada memori PlayStation. Untuk magnetic disk ini zaman lama ya. Magnetic disk berperan sebagai secondary storage pada sistem komputer modern. Magnetic disk disusun dari piringan-piringan seperti CD. Dua permukaan diselimuti oleh bahan-bahan magnetik. Permukaan-permukaan dibagi menjadi track yang memutar, kemudian dibagi lagi per sektor. Magnetic disk merupakan memori sekunder penyimpanan non volatile. Tipe permanen, hard disk, drive, floppy, FDD, magnetic disk dan lain sebagainya. Media ini biasanya daya tampungnya cukup besar dan harganya relatif murah.
Contohnya seperti ini, ada disket. Maaf ya tadi yang di slide awal saya salah, magnetic disk itu termasuk hard disk juga ternyata. Seperti ini. Ada selanjutnya yaitu optical disk. Kalau kita bisa menteleskop ya, akan seperti ini. Dalamnya piringan itu ya, ada bintik-bintik kecil itu. Format DVD ini bisa dibaca, dan ini produk terbaru Blu-ray sama HD DVD. Kemudian ada hologram flash disk, saya belum pernah lihat ini HVD. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk contoh-contohnya bisa browsing sendiri karena waktunya tidak banyak, karena di dalam sistem operasi ini hanya beberapa konsep-konsep saja sebagai pengetahuan untuk bekal untuk menghadapi materi-materi selanjutnya yang ada di semester depan. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.